Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidina wa qudwatina wa aswatina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat peserta sosialisasi bakti MPR RI, kerjasama antara MPR RI dengan Yayasan Persaudaraan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pimpinan Yayasan Persaudaraan, Bapak Muhammad Sadikin dan sahabat-sahabat semuanya, dan tentu juga kepada dua sahabat saya, anggota MPR, anggota DPR, Bapak Dr. Hewan, Dr. Slamet, yang selalu selamat insya Allah, dan juga Ketua Fraksi PKS di MPR RI pada periode 2014-2019, Bapak di Sunan Jaya Rupandis yang sekarang jadi staf khusus saya di MPR RI yang saya hormati. Memang jam segini agak tidak mudah ya, apalagi di Sukabumi yang penuh dengan jam habis sholat duhur, habis makan siang, dan kemudian kita ketemu di sini. Mudah-mudahan temanya tetap tema yang bisa menyemangati, dan karena kita ingat betul bahwa kita berada di Sukabumi ini, berada di kota dari seorang tokoh yang sekarang sedang kita perjuangkan atau kita dukung untuk menjadi pahlawan nasional. Siapakah itu? Beliau adalah tokoh besar dari Sukabumi, seorang ajengan, Kiai Haji yang murid-muridnya menjadi kiai-kiai besar di Jawa Barat, pendiri pesantren-pesantren besar di Jawa Barat, termasuk beliau juga mendirikan organisasi Ormas Islam yang namanya PUI atau PUII gitu ya, dan kemudian beliau menjadi anggota yang mempersiapkan Indonesia Merdeka, itulah BPUPK. Siapa nama beliau? Kiai Haji Anwar Sanusi. Jadi di Sukabumi ini Bapak dan sekalian, Bapak mewarisi sebuah kondisi di mana dari sinilah dahulu lahir seorang tokoh besar yang belajar sampai ke Mekah, kemudian pulang membuat pesantren, buat organisasi, membuat buku, dan berjuang untuk Indonesia, dan dimasukkan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan nama beliau menjadi harum dan menjadi abadi. Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi yang sekarang ini oleh ormasnya yaitu PUI, oleh pimpinannya Ustadz Dede Nur Hasan, diperjuangkan untuk mendapatkan anugerah negara menjadi pahlawan nasional. Karena sahabat beliau Kiai Haji Abdul Halim sudah menjadi pahlawan nasional. Kiai Haji Abdul Halim juga adalah tokoh dari Pasundan, dari Majalengka, yang mendirikan PUI, anggota BPUPK, dan sudah diakui oleh negara sebagai pahlawan nasional pada tahun 2010 yang lalu. Wajarnya bila sahabatnya, teman seperjuangannya yang berjasa bagi bangsa dan negara, menghadirkan Indonesia Merdeka, juga mendapatkan gelar pahlawan nasional. Warga Sukabumi setuju untuk kalau beliau menjadi pahlawan nasional? Setuju saya gini ya. Saya ingin mengawali ini untuk menegaskan bahwa karenanya sosialisasi 4 pilar MPR RI ini kerjasama dengan Yayasan Persaudaraan Sukabumi adalah melanjutkan semangat kebangsaan, keumatan, perjuangan, mempersiapkan dan menghadirkan Indonesia Merdeka, dan sudah jadilah Indonesia Merdeka. Karenanya tugas daripada Bapak dan Ibu semuanya, warga Sukabumi yang mungkin adalah cucu murid, mungkin bahkan cucu biologis ya, atau cucu ideologis gitu ya, untuk kemudian melanjutkan perjuangan untuk Indonesia, kemajuan untuk Indonesia. Salah satu di antara caranya adalah dengan mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat tentang Indonesia kita yang diperjuangkan diantaranya oleh tokoh dari Sukabumi, Kiai Haji Anwar Sanusi. Karena di pesantren tempat beliau mengajar, tempat saya dulu belajar, ada ungkapan yang sangat populer, bahwa kiru syai'i la yu'ti, kalau Anda tidak punya, Anda tidak bisa memberi.
Kalau Anda tidak punya cinta terhadap Indonesia, ya Anda tidak bisa memberikan cinta kepada Indonesia. Kalau Anda tidak mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang Indonesia, tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, maka Anda juga tidak bisa memberikan kebaikan bagi Indonesia melalui jalur Pancasila dan seterusnya. Karena ungkapan anak-anak zaman milenial yang melanjutkan ungkapan di zaman kolonial, kira tetap sama. Tak kenal maka tak sayang. Maka agar bisa bersayang-sayangan, ya kenalan saja. Nah, inilah kenalan yang lebih dalam ini yang kita coba lakukan supaya kemudian dari Sukabumi kita melanjutkan perjuangan tokoh Sukabumi Kiai Haji Anwar Sanusi. Dan sekali lagi saya yakin saya di MPR dan kita di PKS dan Bapak-Bapak sekalian di Sukabumi, saya yakin mendukung usaha perjuangan untuk agar beliau mendapatkan anugerah sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Supaya dengan itu maka semakin kokoh kuatlah relasi dan ikatan sejarah antara Sukabumi dengan Indonesia, warga Sukabumi dengan Indonesia, karena mereka lah dahulu yang menyumbangkan salah satu tokohnya, pahlawannya memerdekakan Indonesia, mempersiapkan Indonesia merdeka. Kita sekarang tinggal melanjutkan saja. Nah, melanjutkannya itu salah satu di antaranya adalah tadi melalui mengenal lebih dekat, memahami lebih jauh tentang apa itu Indonesia yang dimerdekakan oleh Kiai Haji Anwar Sanusi. Kita di MPR kemudian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang kemudian menjadikan beliau memperjuangkan Indonesia adalah disebut sebagai 4 pilar MPR RI. 4 pilar MPR RI ini kegiatan yang dilakukan oleh MPR secara formal, dilakukan sesungguhnya sejak saya dulu menjadi Ketua MPR tahun 2004 sampai sekarang tahun 2019. Namanya sedikit bergeser-geser. Dulu pernah disebut sebagai 4 pilar, dulu disebut sebagai sosialisasi putusan MPR. Dan kemudian menjadi sosialisasi 4 pilar kebangsaan atau berbangsa dan bernegara. Dan sekarang bernama 4 pilar MPR RI supaya menghilangkan syubhat ya. Supaya jelas bahwa yang kita sosialisasikannya adalah 4 pilar MPR RI atau 4 pilar atau 4 hal yang menurut MPR dianggap sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini sekali lagi adalah kegiatan formal dilakukan oleh MPR karena ada perintah undang-undang, undang-undang tentang MD3, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang diperbaharui di tahun 2019 dan intinya menugaskan kepada MPR untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini. Dulu pada zaman Orde Baru, sosialisasi ini bisa bernama penataran P4. Barangkali masih ada yang ingat Orde Baru, dulu namanya P4. Oleh para manggala, para narasumber. Diadakan juga di sekolah namanya PNP. Sekarang namanya bukan lagi P4, tapi namanya ada sosialisasi 4 pilar MPR RI, karena era reformasi ini harusnya memang bukan era represi, era indoktrinasi, tapi era dialog ya. Seperti yang siang ini akan kita kerjakan bersama. Adapun masukkannya ke buku ajar di sekolah-sekolah, memang tidak lagi namanya PMP, tapi dia masuk ke dalam pengajaran-pengajaran di PPKN dan di lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang formal dilakukan oleh MPR karena begitulah perintah daripada undang-undang. Mengapa MPR guna melaksanakan perintah undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD? Karena MPR ingin menjadi yang konsisten melaksanakan fungsi dan kewenangannya. MPR adalah satu dari 3 rumpun kekuasaan yang ada di negara demokrasi. Demokrasi itu mengenal yang disebut dengan trias politika. Ada yang namanya kekuasaan eksekutif, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, dan para menterinya. Kemudian yudikatif itu Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya. Termasuk kepolisian juga. Adapun kita, MPR itu masuk kelompok legislatif. Legislatif itu adalah kelompok yang membuat undang-undang atau undang-undang dasar. Dalam konteks Indonesia di situ ada MPR, ada DPR, ada DPD. Nah, karena kita ada kelompok pembuat undang-undang, maka wajarnya MPR adalah yang paling serius dan berada di garda terdepan menjadi contoh teladan melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Karena ada undang-undang yang mengharuskan MPR melakukan sosialisasi, maka kami melaksanakannya. Begitulah semangat daripada MPR.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sebutkan tentang 4 pilar MPR RI dan dikaitkan dengan pahlawan bangsa seorang tokoh yang sedang kita perjuangkan menjadi kepahlawanannya, yaitu Kiai Haji Anwar Sanusi. Itu terkait dengan bagaimana beliau terlibat untuk membicarakan tentang pilar pertama atau pilar yang oleh MPR disebut sebagai pilar pertama, yaitu tentang Pancasila. Nah, ini sekali lagi supaya kita semakin kenal, semakin mendekat, semakin memahami, supaya semakin menyayangi, supaya semakin melaksanakan, dan sekaligus biar cemburu kalau ada yang pihak-pihak yang ingin ganggu Pancasila nih, diganggu untuk kemudian diselewengkan menjadi liberal, menjadi anti ketuhanan, menjadi PKI boleh gitu, atau komunisme tidak bermasalah. Jadi harus kita kritisi, harus kita koreksi, karena itu pasti bertentangan dengan Pancasila. Atau yang kemudian memeras-meras Pancasila menjadi Trisila, ketuhanannya menjadi ketuhanan berkebudayaan, itu pun bukan nomor 1 tapi nomor 3. Atau bahkan diperas menjadi satu saja menjadi Ekasila, hilanglah itu ketuhanan Yang Maha Esa. Ya kalau kita cinta dengan Pancasila, ya tentu kita cemburu kalau ada yang ganggu-gangguin. Sama kalau kita cinta dengan anak kita, sayang dengan anak kita, keluarga kita. Kalau keluarga kita diganggu, ya tentu kita bela keluarga kita dan kita koreksi yang mengganggu keluarga kita. Demikianlah, jadi kita mencoba mengenali sejarah bagaimana Pancasila dibentuk dan apa isinya, dan di situ ada Kiai Haji Anwar Sanusi, tokoh dari Sukabumi. Rekan-rekan sekalian, Pancasila disepakati menjadi dasar negara, menjadi ideologi negara, jadi rujukan tertinggi di dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan ternyata ini melalui proses yang tidak sederhana. Prosesnya itu adalah melalui dialog panjang gitu ya, karena sejak semula sesungguhnya ketika akan membicarakan tentang Indonesia Merdeka, itu dibentuklah suatu panitia namanya BPUPK. Ketuanya Dr. Rajiman Wirjodiningrat. Beliau bertanya kepada anggota BPUPK yang dibentuk waktu itu. Di antara anggotanya ada Kiai Haji Anwar Sanusi, ada Kiai Haji Abdul Halim, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Harun Mutaqi dari Muhammadiyah, ada Haji Agus Salim dari Partai Politik Islam, ada R. Baswedan, kakeknya Pak Anies Baswedan dari Partai Arab Indonesia, dan seterusnya. Waktu itu Dr. Rajiman bertanya, kita mau bikin negara, ini dasarnya apa? Ideologinya apa? Banyak pihak menyebutkan ideologi kita, ya karena ini adalah mayoritas beragama Islam, ya wajar bila dasarnya adalah Islam, ideologinya adalah Islam. Termasuk di situ ada Kiai Haji Anwar Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Harun Mutaqi, dan lain sebagainya. Tapi kelompok nasionalis menyampaikan bahwa ya memang kita mayoritas beragama Islam, tapi kan kita majemuk, ya ada yang Muslim, ada non Muslim, dan mayoritas kita semuanya adalah beragama. Jadi karenanya wajarnya bila dasarnya jangan agama tertentu, tetapi dasarnya adalah kebangsaan. Nah, muncullah dua pidato besar, yang ingin ada asasnya adalah Islam dan yang ingin asasnya adalah Pancasila. Di antaranya ada Prof. Supomo, ada Mr. Muhammad Yamin, dan ada Bung Karno. Bung Karno pada pidato tanggal 1 Juni tahun 45 itu menyampaikan tentang 5 sila versi Bung Karno. Yang itu pun penyebutan Pancasilanya sebagai kata-kata Pancasila karena belum mendapatkan masukan dari seorang tokoh yang diyakini sebagai Mr. Muhammad Yamin agar nama daripada istilah ini adalah Pancasila, dan jadilah nama itu. Nah, Pancasila versi Bung Karno pada waktu itu adalah, pertama adalah sila kebangsaan, nomor 2 adalah internasionalisme kemanusiaan, yang ketiga adalah demokrasi, yang keempat adalah keadilan sosial, baru yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kata beliau, bila kemudian 5 ini terlalu panjang, maka bisa diringkas menjadi trisila. Kalau trisila ini terlalu panjang, bisa juga diringkas menjadi ekasila, gotong royong. Itu versi Bung Karno. Ini belum menjadi kesepakatan, ya, tapi itulah perdebatan yang ada, dialog yang ada, musyawarah yang ada, dan kemudian karena belum sampai kepada kesepakatan, maka dibuatlah panitia kecil, namanya tadinya panitia 8, kemudian dirubah menjadi panitia 9 supaya representatif, mewakili secara adil seluruh latar belakang yang ada. Dan kemudian di situ panitia 9 itu Bung Karno menjadi ketua. Kalau tadi beliau hanya menjadi anggota, sekarang menjadi ketua.
Anggotanya ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada A.A. Maramis. Ini sekalipun beliau namanya A.A. Maramis, tapi tidak ada hubungannya dengan A.A. Gil. Ya, warga Sunda yang suka dengan A.A. A.A. Maramis ini tokoh dari Manado, beliau non-Muslim. Dan ada satu lagi Mr. Ahmad Subarjo. Dan kemudian 4 tokoh dari kalangan umat Islam. 2 dari ormas Islam, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim dari NU dan Kiai Haji Kahar Mutakhir dari Muhammadiyah, dan 2 dari Partai Islam, yaitu Haji Abi Kusno Cokrosuyoso dan Haji Agus Salim yang dari Syarikat Islam. Mereka kemudian berdialog dan menyepakati, dan Bung Karno di sini terlibat untuk kemudian menyepakati. Beliau tidak lagi bicara tentang Trisila, tentang Ekasila, bahkan beliau menyepakati kesepakatan pada waktu itu, yaitu 5 Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu artinya adalah Pancasila itu terdiri dari pertama ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiganya adalah persatuan Indonesia, keempatnya adalah kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebiasaan dalam pengusahaan perwakilan, dan kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa bedanya dengan yang kita hafal sekarang? Hanya di sila yang pertama. Nah, saya mengatakan bahwa Bung Karno ketika menjadi ketua ketua Panitia 9, beliau menyepakati rumusan Pancasila seperti ini yang berbeda 100%, baik urut-urutannya maupun isinya dengan yang beliau sampaikan ketika beliau berpidato tanggal 1 Juni. Nah, lanjut lagi, pada tanggal 18 Agustus malam, jadi setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya, ternyata dengan Pancasila yang Panitia 9 tadi itu, sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Datanglah utusan dari Indonesia Timur yang menyampaikan bahwa mereka tidak setuju dengan rumusan itu dan merasa itu adalah mereka tidak mendapatkan keadilan, mendapatkan diskriminasi, dan mereka mengancam kalau 7 kata itu tidak dihilangkan atau tidak dicabut, maka mereka tidak mau masuk ke Indonesia. Tentu ini masa serius karena baru saja kemarin diproklamasikan bahwa sekarang akan bubar. Bung Hatta kemudian menemui 4 tokoh, yaitu dari tokoh umat Islam, semuanya umat Islam. Ada Mr. Kasman Sumodimejo dari Partai Islam Indonesia, ada Mr. Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, ada Kiai Haji Kahar Mutakhir, Kiai Haji ada Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Wahid Hashim dari NU. Dan tokoh umat Islam ini sangat memahami bahwa Indonesia harus diselamatkan. Pancasila harus menjadi bagian yang menyelamatkan Indonesia. Jangan sampai baru dimerdekakan Indonesia kemudian menjadi pecah karena tuntutan dari minoritas Indonesia Timur. Karenanya mereka sepakat untuk merubah Pancasila. Sila pertamanya, sila kedua, ketiga, keempat, kelima tidak dirubah karena tidak ada yang mempermasalahkan. Sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan keinginan daripada orang-orang dari Indonesia Timur itu, dan mereka setuju dengan formula ini. Dan Kiai Haji Wahid Kiai Bagus Hadi Kusumo menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah, dan itu diterima. Bung Karno juga setuju. Pada waktu itu Bung Karno adalah menjadi ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Bung Karno ketika menjadi ketua Panitia 9, ketika menjadi ketua PPKI, beliau menyetujui rumusan Pancasila yang kemudian menjadi final di 18 Agustus itu, tidak mengenal tentang istilah Trisila, tidak mengenal ada istilah Ekasila. Yang ada adalah ketuhanan Yang Maha Esa, itu adalah menjadi sila yang pertama. Dan bahkan nanti beliau dalam dekrit tanggal 9 Juli tahun 59 untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45, beliau menyampaikan bahwa yang namanya Piagam Jakarta adalah menjiwai dan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi karenanya rumusan dan hasil daripada Panitia 9 tadi itu menjadi hidup dan menjadi konstitusional. Kondisi ini kemudian dikuatkan oleh MPR pada periode 1999-2004 pada era reformasi dengan mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi ketika MPR melakukan perubahan begitu banyak hal, tetapi terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dinyatakan tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi karena itu kokoh kuatlah bahwa Pancasila yang kita pahami, yang kita terima, yang kita laksanakan adalah bukan Pancasila 1 Juni, bukan Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila, tapi Pancasila
Vena 18 Agustus yang ada dalam Piagam Jakarta, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Piagam Jakarta itu dinyatakan sebagai berlaku dan tidak terpisahkan daripada Undang-Undang Dasar, dan itu tidak bisa dilakukan perubahan sebagaimana diputuskan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi demikianlah perjuangan menghadirkan dasar negara yang namanya Pancasila. Karenanya wajar bila kemudian warga bangsa begitu ya, ketika melihat ada yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, kemudian ketuhanan Yang Maha Esa juga kemudian dipelintir menjadi ketuhanan saja, atau menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, atau ketuhanan yang berdasarkan kepada kemanusiaan adil dan beradab melalui RUU HIP yang heboh itu, maka wajar bila seluruh organisasi keagamaan baik Islam maupun non-Islam, bahkan termasuk juga rekan-rekan dari pemuda Pancasila, termasuk juga para senior dari Legiun Veteran ya, di DPR, PKS dan Demokrat menolak keras, dan kita semuanya satu kata, menolak Pancasila yang dipleset-plesetkan dan atau diubah menjadi Trisila atau Ekasila, ketuhanan Yang Maha Esa yang kemudian diubah-ubah. Kita semua menolak karena kita sepakat bahwa yang namanya dasar negara Pancasila itu ya adalah Pancasila yang tervena dengan beragam dengan proses yang tadi telah saya sebutkan. Nah, bila demikian rekan-rekan sekalian, maka kita berharap bahwa sosialisasi ini bagian daripada yang menyegarkan kembali ingatan kita tentang bahwa dasar negara ini telah dibahas demikian sangat dinamis, sangat demokratis, melibatkan tokoh-tokoh bangsa dari ragam agama, ragam suku, ragam organisasi, ragam profesi, dan kemudian mereka sepakat finalnya adalah Pancasila 18 Agustus. Karenanya wajar bila sekali lagi umat beragama dan warga bangsa Indonesia menolak mereka-mereka yang merubah Pancasila dengan menjadikannya Trisila, Ekasila, dan lain sebagainya begitu ya, atau ketuhanan atau sila pertamanya bukan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sekali lagi adalah bentuk yang wajar, dan saya berharap bahwa kewaspadaan ini tetap terus dilaksanakan, dan wajar juga karenanya bila umat selalu mengingat tentang jahatnya pemberontakan PKI dan ingin untuk menonton film G30S PKI. Kenapa demikian? Karena kalau PKI ya otomatis ideologinya pasti bukan ideologi ketuhanan, apalagi ketuhanan Yang Maha Esa, namanya komunis ya, pastilah orientasinya adalah kepada anti Tuhan atau ateis atau menolak agama, menolak Tuhan, dan itulah yang menjadi ideologi mereka. Jadi kalau mereka melakukan pemberontakan, ya karena memang dulu PKI tidak pernah terlibat di dalam membuat Pancasila. Kalau kita lihat anggota BPUPK, kemudian Panitia 9, kemudian PPKI, nggak ada PKI-nya di sana. Nah, karenanya nggak ada namanya Musor di sana, nggak ada namanya Aidit di sana, nggak ada itu semuanya. Karena memang mereka tidak terlibat. Nah, kalau kemudian mereka memberontak ya karena mereka merasa negara ini adalah bukan yang mereka inginkan. Dan kalau kemudian umat Islam, umat beragama bersama dengan TNI satu padu menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan PKI, ya begitulah memang sejarahnya. Pancasila ini dihadirkan oleh tokoh umat beragama, umat Islam ada di dalamnya sangat kuat, bersama dengan TNI, bersama dengan tokoh-tokoh bangsa, dan kemudian jadilah dia sebagai ideologi negara kita yang kita terus sosialisasikan. Untuk apa? Untuk sekali lagi, saya selalu ingatkan bahwa yang namanya Pancasila ini adalah 5 sila yang mempergunakan bahasa yang kita semuanya paham. Ya. Pancasila tidak menggunakan bahasa daerah sehingga hanya dipahami oleh kelompok daerah tertentu. Pancasila tidak menggunakan bahasa Perancis yang dipahami oleh kalangan pujangga, oleh para sastrawan, para budayawan. Pancasila bukan mempergunakan bahasa Inggris yang dipahami hanya oleh kalangan terpelajar. Pancasila tidak menggunakan bahasa Sanskerta yang dipahami oleh hanya kalangan pedanda maupun juga para pendeta. Pancasila juga tidak menggunakan bahasa Arab sehingga hanya dipahami oleh para ustadz dan para kiai. Sekalipun di dalam Pancasila ada beragam kata kunci dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Ya. Di situ ada kata-kata adil dan bahkan disebutkan 2 kali. Di sila kedua dan sila kelima, ada kata-kata rakyat, disebutkan 2 kali, sila keempat dan kelima, ada kata-kata beradab, itu dalam hadis adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, ada ungkapan tentang hikmat, ada permusyawaratan, ya, itu ada di sila keempat. Tapi ungkapan-ungkapan ini sekali lagi kemudian juga menegaskan bahwa sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima
tidak ada pertentangannya dengan Islam, bahkan sangat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan ad-daruriyat al-khams, begitu kata para ulamanya, dan karenanya menjadi sangat sewajarnya kata-kata kunci dalam Al-Quran tadi memang memastikan bahwa Pancasila ini di situ ada peran luar biasa daripada para ulama, baik mereka dari latar belakang NU, latar belakang Muhammadiyah, latar belakang PUI, maupun juga latar belakangnya partai politik Islam seperti Syarikat Islam maupun Masyumi, termasuk juga latar belakangnya nasionalis, dan atau bahkan yang agamanya non-muslim, semuanya satu kata. Sehingga yang diperlukan adalah ketika kita paham bahwa ini adalah ungkapan-ungkapannya berbahasa Indonesia, mestinya kemudian dia mudah dilaksanakan. Jangan sampai ya kita hafal tentang Pancasila dan kemudian meneriakkan aku Pancasila, tapi perilakunya malah menghadirkan yang sial-sial melulu, gitu ya. Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, tapi yang dipraktekkan keuangan yang Maha Kuasa. Tentu itu tidak sesuai. Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi justru membenci umat beragama dan malah kemudian membiarkan PKI misalnya. Tentu itu tidak sesuai. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kemudian tidak mendukung tegaknya hukum yang adil dan beradab, yang terjadi diskriminasi hukum misalnya. Persatuan Indonesia, tapi yang kemudian yang dilakukan justru membelah anak bangsa Indonesia. Bahkan membiayai bazar untuk kemudian membelah anak bangsa Indonesia. Tentu ini juga tidak sesuai. Saat Indonesia ya, kita justru bagaimana memaksimalkan keragaman kita untuk menjadi satu yang kemudian membuat Indonesia ini menjadi tetap berjaya. Kerakyatan bidul hikmat dalam satu perwakilan, kemudian yang terjadi adalah mentang-mentang ya mayoritas atau mentang-mentang dominan, kemudian semuanya serba voting. Tentu tidak boleh. Umat Islam berikan contoh tentang bagaimana sekalipun mayoritas, tapi bahkan membicarakan Pancasila. Mereka rela di Panitia 9 untuk kemudian ketemu dengan jalan tengah di sila pertama. Di tanggal 18 Agustus mereka rela untuk, sekalipun mayoritas, tapi mereka rela untuk membicarakan tentang sila pertama Pancasila menjadi komprominya ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi umat Islam dalam Pancasila sudah memberikan contoh tentang mayoritas bukan Allah, artinya adalah mentang-mentang dan menang-menangan. Begitulah seharusnya. Ya, belakangan juga harusnya begitu. Di DPR, di DPRD, ya, yang ukurannya hanya sekedar berapa jumlah fraksi, tapi bagaimana kemudian sistem dan iklim bermusyawarah itu betul-betul dihadirkan sebagaimana dahulu dicontohkan oleh para founding fathers ketika di BPUPK, di Panitia 9, maupun juga di PPKI. Bahkan Bung Karno itu sempat merubah dari Panitia 8 menjadi Panitia 9 karena beliau melihat bahwa ini ada kondisi yang tidak adil yang terjadi. Dan kalau bicara tentang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, karena sekali lagi ini adalah bangsa Indonesia, mestinya tidak menjadi susah untuk kemudian betul-betul berorientasi untuk bagaimana menghadirkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seluruh yang Allah berikan pada Indonesia, berupa kekayaan apakah di atas darat, di bawah darat, maupun juga di lautan gitu atau di laut ya, itu kalau menurut Undang-Undang Dasar ada digunakan untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, ketika kemudian terjadi keadilannya adalah atau kesejahteraannya belum untuk seluruh Indonesia, tapi hanya untuk sebagian kecil dari bangsa Indonesia, ya disitulah pemerintah diperintah oleh Undang-Undang Dasar untuk berlaku adil dengan membuat peraturan perundangan, membuat anggaran supaya terjadilah pemerataan dan terjadilah keadilan sosial bagi seluruhnya. Bila kemudian belum terlaksana, sila pertama hingga sila kelima, disinilah pentingnya peran daripada rakyat yang oleh Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai calon tertinggi untuk melakukan kritik, melakukan evaluasi, untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dalam negara Pancasila. Itu tidak dilarang, itu diperbolehkan dan bahkan diharuskan sesungguhnya. Karena itulah bagian daripada makna kerakyatan yang dipimpin hikmat biasa dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmah dan bermusyawarah itu bisa dilakukan melalui perwakilan maupun juga melalui aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada para wakil rakyat maupun juga kepada lembaga-lembaga negara. Demikianlah tentang Pancasila, dan disepakati Pancasila karenanya tidak bisa dilakukan perubahan karena dia menjadi bagian daripada pembukaan Undang-Undang Dasar, dan finalnya adalah Pancasila 18 Agustus. Jadi kalau sekali lagi ada yang mencoba mengotak-atik, ya tentu itu tidak sesuai dengan kesepakatan Bapak Bangsa, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan wajar untuk ditolak sebagaimana kemarin warga menolak RUU HIP. Itu setelah pertama, itu pilar pertama dari Pancasila. Nanti dua sahabat saya, Dr. Slamet dan juga Ustaz Sunanjaya akan melanjutkan yang lebih detail lagi. Saya sedikit lagi aja menyampaikan tentang tentang Undang-Undang Dasar. Sedikit saja tentang Undang-Undang Dasar dikaitkan dengan
dengan kondisi kita sekarang ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita di DPR sudah mencoba untuk mengkritisi dan berikan masukan agar COVID-19 pandemi ini betul-betul menjadi perhatian utama, dan karenanya agar pilkada itu jangan menjadi bagian dari yang bisa menghadirkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19, karena memang ini semakin banyak. Kita usulkan agar kalau bisa ditunda. Ternyata ditunda memang, tapi dari September menjadi Desember. Ketika Desember ini sudah tidak bisa ditunda, kata pemerintah dan kawan-kawan di sebagian besar di DPR, karena nanti dikhawatirkan akan menghadirkan PLT karena tahun 2021 sudah akan ada penggantian. Nah, saya mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan umum, itu adalah ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang-Undang Dasar kita ini sekarang namanya juga tidak lagi sekedar UUD 45, apalagi kalau UUD artinya hanya sekedar ujung-ujungnya duit, bukan. Undang-Undang Dasar kita namanya sekarang berbeda, namanya adalah UUD NRI 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari nama yang panjang memang mengisyaratkan tentang isinya yang juga sangat berbeda. Dulu Undang-Undang Dasar 45 itu hanya terdiri dari 16 bab, sekarang terdiri dari 21 bab, berbeda. Dulu hanya terdiri dari 37 pasal, sekarang terdiri dari 73 pasal. Dulu terdiri dari 49 ayat, sekarang terdiri dari 170 ayat, berbeda. Banyak sekali yang berubah memang. Termasuk yang real berubah adalah tadi perilaku berbangsa dan bernegara. Ya, kalau dulu yang milih presiden adalah MPR, sekarang rakyat yang milih presiden. Dulu yang milih gubernur, bupati, dan wali kota adalah DPRD, sekarang rakyat yang milih bupati, gubernur, dan wali kota. Seperti nanti tanggal 9 Desember. Mengapa demikian? Karena Undang-Undang Dasarnya berubah. Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan, tidak ada kata-kata pemilu. Tidak ada kata-kata memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Tidak ada. Tapi sekarang semuanya menjadi ada. Pasal 22E Undang-Undang Dasar menyebutkan tentang masalah pemilu, yang lebih jurdil, yang 5 tahun sekali, dan sebagainya. Dan pasal 6 ayat 2 menyebutkan tentang pemilihan presiden. Pasal 18 ayat 4 menyebutkan tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara demokratis. Dan induk dari itu semuanya adalah pernyataan di bab 1 pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan tidak lagi diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada lembaga negara, apakah namanya MPR maupun yang lainnya. Tetapi kedaulatan itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, yang oleh Undang-Undang Dasar diberikan kewenangan itu, rakyat itulah yang milih presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, anggota DPD. Karenanya harapan saya dan harapan Undang-Undang Dasar adalah agar rakyat betul-betul mempergunakan kedaulatannya, karena ini adalah diberikan spesifik kepada rakyat Indonesia, merubah dari dulu. Ya. MPR milih presiden, sekarang nggak lagi milih presiden. DPRD milih gubernur, wali kota, sekarang yang milih ada rakyat. Karenanya hendaknya rakyat betul-betul mempergunakan kewenangannya, kedaulatannya secara maksimal. Jangan golput, jangan menjual dengan sembako dan atau iming-iming dan atau janji-janji kosong, dan kemudian apalagi yang kemudian melanggar COVID-19, menghadirkan musibah. Jangan sampai kemudian sudah kedaulatan diberikan secara maksimal tapi kemudian malah menghadirkan musibah. Jadi kalau laksanakanlah dengan betul-betul yang menjadi solusi, menghadirkan rakyat yang berdaulat, rakyat yang memilih dengan maksimal, menghadirkan pemimpin yang terbaik, yang memang betul-betul terbaik, begitu ya, dan karenanya jauh daripada manipulasi, manipolitik, dan apalagi yang kemudian bisa mengantarkan kepada penyebaran COVID-19. Jadi kita berharap ya sosialisasi ini juga menyegarkan kembali bahwa yang namanya pilkada itu bukan main-main, itu bukan asal-asalan, itu bukan hanya banyak biayanya dari pemerintah, tapi itu adalah kedaulatan rakyat yang oleh Undang-Undang Dasar telah diberikan kepada rakyat Indonesia. Silahkan pergunakan itu dengan maksimal. Supaya apa? Supaya sekali lagi bisa menghadirkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal supaya bisa merealisasikan Pancasila yang sebenarnya. Supaya dari Sukabumi hadirlah betul-betul nilai-nilai Pancasila yang terijawantahkan. Jadi manusia-manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, akhlaknya mulia, kemudian ibadahnya bagus, masjidnya makmur, ibadah-ibadah di tempat ibadah yang lain juga terselenggara dengan baik, ada toleransi yang sangat bagus, ya, dan kemanusiaan dan seterusnya, termasuk kesehatan Indonesia, dan
termasuk juga keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi pemimpin yang baik tentulah pasti cinta dengan rakyatnya. Pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya yang baik pastilah akan kemudian mensejahterakan rakyatnya. Demikianlah harapan kita. Bapak yang saya hormati, terakhir sekali sedikit terkait dengan masa NKRI, saya kembali menegaskan bahwa NKRI ini adalah satu teriakan yang kita semuanya meneriakkan gitu ya. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tapi seringkali kemudian juga lupa itu bahwa NKRI harga mati itu kaitannya dengan umat Islam sesungguhnya. Tapi seringkali umat Islam masih sering dicurigai sebagai membahayakan NKRI dan lain-lain. Padahal yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI itu adalah Partai Islam. Fraksi Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat tahun 50, bulan April, tanggal 3. Mengapa demikian? Karena sebelumnya Indonesia itu oleh Belanda sudah diubah. Jadi Belanda itu hanya mengakui Indonesia merdeka menjadi Republik Indonesia Serikat saja, bukan yang lain. Nah, kalau menjadi Republik Indonesia Serikat, ya kita nggak lagi kenal istilah NKRI harga mati. Jadi RIS. Nah, bagaimana kok bisa menjadi NKRI lagi? Disitulah peran daripada seorang tokoh umat Islam, namanya Muhammad Natsir, Buya Muhammad Natsir atau Dr. Muhammad Natsir ini, beliau adalah ketua fraksi Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat. Waktu itu beliau berkomunikasi dengan pimpinan partai-partai yang ada di DPR, yang paling kanan, yang paling kiri, Partai Katolik, Partai Kristen. Kemudian beliau pun juga mendengar aspirasi dari warga-warga daerah yang sangat risau dengan kondisi Indonesia Serikat yang pecah belah dan adu domba. Karenanya beliau kemudian pidato di DPR RIS menyampaikan mosi, namanya mosi integral agar Indonesia kembali pada integralismenya menjadi NKRI. Dan pidato beliau yang sangat luar biasa ini diterima oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu, dan kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Sekalipun ketentuan NKRI sudah disepakati pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, masuk dalam Undang-Undang Dasar di bab 1 pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian maka rekan-rekan sekalian, NKRI ini adalah seperti juga dengan Pancasila, adalah warisan perjuangan umat Islam. Tadi saya sebutkan tentang Pancasila karena lagi-lagi tahun 50 juga pada bulan Februarinya menghadirkan sebuah peristiwa sejarah yang lain, yaitu hadirlah lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila itu, burung Garuda Pancasila itu disepakati oleh negara menjadi lambang negara pada tanggal 23 Februari tahun 1950. Dan siapa yang bikin? Lagi-lagi adalah seorang Habib, seorang Syarif, yang sekaligus seorang Sultan. Beliau adalah Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak. Jadi seorang Sultan, seorang Habib, seorang Syarif, seorang Muslim. Beliau yang menciptakan menciptakan lambang negara Garuda Pancasila. Dan pada bulan Aprilnya, itu kan bulan Februari ya, bulan Aprilnya, seorang tokoh Muslim, Muhammad Natsir, menyelamatkan Indonesia untuk kembali ke NKRI, dan jadilah kita sekarang NKRI. Jadi karenanya kalau bicara tentang NKRI, tentang Pancasila, lambang negara dan lain sebagainya, sudah sangat sewajarnya, dan apalagi kita di Sukabumi, sangat sewajarnya bila umat Islam berada di garda terdepan untuk menyelamatkan warisan daripada perjuangan para tokoh-tokoh tersebut, para ulama tersebut, termasuk tokoh dari Sukabumi, Kiai Haji Anwar Sanusi, supaya kemudian Indonesia menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045 betul-betul tetap utuh dalam 4 pilarnya, Pancasilanya, Undang-Undang Dasarnya, NKRI-nya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, dalam bentuk yang lebih bagus dan bahkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Bangsa dan kawan-kawan di era reformasi. Dan kemudian hadirlah 4 pilar ini menjadi pembingkai agar menuju tahun 2045 kita betul-betul paham tentang Indonesia, sejarah Indonesia, peran tokoh umat, dan karenanya peran yang harus dilakukan oleh umat untuk terus menjaga, mengisi, mencintai, memakmurkan, memajukan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan nanti Pak Sumanjaya dan Pak Slamet akan melanjutkan. Terakhir sekali, ya, saya hanya ingin menegaskan bahwa dari begitu banyak pasal yang berubah, ada ketentuan tentang yang tidak bisa dirubah, yaitu tentang NKRI. NKRI tidak bisa dirubah dengan ideologi manapun, sudah selesai, itu tidak bisa dirubah.
Sama juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tadi. Tapi ada yang bisa dirubah, yaitu Undang-Undang Dasar masih tetap bisa dirubah. Itu ketentuan di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Jadi syaratnya adalah diajukan oleh sekurang-kurangnya sebagai anggota MPR. Jadi kalau warga Sukabumi dari Yayasan Persaudaraan akan melihat bahwa ada yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar dan akan mengusulkan, boleh mengusulkan. Sampaikan kepada MPR, sampaikan kepada anggota MPR sampai jumlahnya minimal sepertiga anggota MPR. Kalau nanti disetujui dengan alasan-alasannya, dan kemudian kami akan menggelar sidang paripurna MPR kalau dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan separuh lebih 1 daripada anggota MPR setuju dengan usulan dari Bapak dan rekan-rekan sekalian dari Sukabumi, maka dari Sukabumi menghadirkan Undang-Undang Dasar yang baru, yaitu Undang-Undang Dasar yang mengakomodasi perubahan yang diusulkan oleh warga Sukabumi. Itu dimungkinkan. Jadi silakan saja. Kaji terus-menerus, kunyah-kunyah, pahami, dialogkan, supaya kemudian nanti kita bisa berkontribusi melanjutkan apa yang disampaikan dan diwariskan oleh Kiai Haji Anwar Sanusi, tokoh kita dari Sukabumi, anggota BPPK yang sekarang sedang diperjuangkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagai balasan dari negara atas perjuangan beliau yang terhormat. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.